Ingat tak dulu engkau dulu kehausan? Kata lelaki yang dibawa ke surga itu mengatakan, ya aku ingat kepada engkau. Katanya, mintalah kepada Allah tolong aku saat ini, aku dah tolong engkau di dunia. Adakah benar nasab itu bermanfaat di hari kiamat atau tidak? Bila kita melihat di dalam beberapa ayat dan juga hadis, kita akan melihat beberapa faedah yang didapat di hari kiamat nanti disebabkan oleh karena hubungan kekerabatan. Siapa saja, jangankan nasab Nabi Muhammad SAW, nasab sesiapa saja waktu itu akan memberikan manfaat dalam setengah keadaan. Macam mana? Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, orang yang mati syahid akan dapat memberikan syafaat kepada ahli keluarganya 70 orang. Orang mati syahid memberikan syafaat kepada siapa? Ahli keluarganya. Ahli keluarga itu ada kaitan nasab atau tidak? Ada. Ya kan? Kalau syahid boleh bagi syafaat kepada ahli keluarganya 70 orang, nasab Nabi Muhammad tak boleh. Iya, nanti kan ini nanti dia takabur apa? Kekhawatiran boleh bukan menjadi satu hukum. Hukum, khawatir satu hal lah. Paham dong? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jangankan nasab, orang ada hubungan kerabat atau ada hubungan persaudaraan baik di dunia boleh bermanfaat dengan temannya, dengan sahabatnya di akhirat nanti, karena persahabatan, bukan nasab. Persahabatan. Tadi nasab, sekarang persahabatan. Al-Imam Tabrani meriwayatkan ada satu orang, dia berjalan tengah-tengah padang pasir, jumpa satu orang yang dijumpa di tengah-tengah padang pasir ini orang saleh, tapi dia kehausan. Yang datang ini orang yang banyak maksiat. Katanya dia ada bawa air, tapi air ini adalah untuk dirinya. Nampak orang yang sedang kehausan ini orang yang baik, orang yang saleh. Dia kata, aku ini dah teruk sangat, banyak maksiat, ini orang baik. Tak kalah dalam keadaan seperti ini aku tak berbuat baik pun. Tak apalah, walaupun tak banyak buat amal baik sebelum ini, kali ini je aku nak buat baik untuk orang ini. Dah banyak dosa aku selama hidup, tak kalah sekalipun tak boleh buat baik. Diberilah air itu kepada lelaki yang kehausan tadi. Akhirnya lelaki tadi terselamat. Masing-masing berpisah setelah berkenalan lah. Di akhirat nanti, lelaki yang bagi minum ini digiring ke neraka. Lelaki yang diberi minum, orang yang baik, digiring ke surga. Berselisih satu dengan yang lain. Panggillah yang dibawa bagi neraka. Fulan, kamu ingat kepada aku yang bagi engkau dulu air, dan aku dahulukan keperluanmu berbandingkan keperluan aku pada air. Ingat tak dulu engkau dulu kehausan? Kata lelaki yang dibawa ke surga itu mengatakan, ya aku ingat kepada engkau. Katanya, mintalah kepada Allah tolong aku saat ini, aku dah tolong engkau di dunia. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada lelaki tadi, bawa engkau punya saudara masuk surga. Bermanfaat tak bermanfaat? Apa sebabnya manfaat yang didapat oleh mereka? Persahabatan. Ya, persahabatan membawa manfaat, nasab membawa manfaat, tetapi bukan menjadi dasar bahwasanya hanya karena nasab dan persahabatan itu saja tanpa ada motif kebaikan pada nasab dan juga kepada persahabatan itu sendiri. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya. Diikuti oleh keturunannya. Keturunan ada kaitan nasab atau tidak? Ada kaitan nasab. Biimanin, diikuti oleh keturunannya dengan dasar iman. Dia itu keturunan nasab, tapi juga diikuti dengan amal soleh iman. Apa yang berlaku kepada mereka? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Keturunan tadi yang ikut kepada tuknya yang beriman, keturunan yang di bawah pun ikut iman juga, hanya amalnya tak sama dengan yang di atas. Yang di atas high level,
yang keturunan ini imannya ikut iman tapi tak sama dengan yang di atas. Apa yang berlaku? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, keturunan yang di bawah itu diangkat darjatnya sama dengan yang di atas, diletakkan tempat yang sama tanpa dikurangkan darjat yang di atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini keturunan itu dapat manfaat untuk ditempatkan tempat yang tinggi sebab apa? Sebab keturunan juga. Jadi keturunan itu atau nasab itu bila dijadikan sebagai satu modal utama tanpa iman, tanpa amal soleh, maka yang berlaku juga kepada Nabi Ibrahim di sini, pak saudaranya di pak saudara. Tapi tak boleh diselamatkan. Apa sebabnya? Iman tak ada. Paham dong? Tapi bila nasab diiringi dengan iman, maka ianya adalah menjadi sebab untuk kebaikan didapat. Bukan hanya nasab tapi juga persahabatan dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.